Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Dalam perjalanan hidup ini, tentunya kita berupaya untuk melestarikan alam lingkungan kita, baik daratan maupun lautan. Saya berharap teman-teman yang aktivitas nelayan untuk mencari ikan itu sesuai dengan yang diperlukan. Yang diperlukan misalkan seperti ikan sulfit, ini kita butuh ya, kita butuh untuk mengkonsumsinya. Namun ada ikan-ikan yang tidak perlu kita ambil ya, seperti ikan hias misalnya, ikan hias. Namun akhir-akhir ini saya melihat adalah aktivitas petualangan saya berbagai dari lintas pulau ke pulau satu. Saya terus terang menangis. Kenapa? Saya juga pecinta laut. Saya mendapatkan itu berbagai macam terumbu karang itu sudah bukan warna-warni lagi, sudah warna coklat. Kenapa demikian? Karena para nelayan kita ini ya, itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruknya itu adalah suka melakukan aktivitas pemboman ya. Pemboman, pembiusan, sehingga banyak terumbu karang itu biota-biota sudah, saya lihat itu sudah banyak punah, seperti ikan-ikan hias, terumbu karang yang berwarna-warni ya. Kemudian rumah-rumah ikan itu sudah hancur akibat ledakan bom ya. Bagi-bagi teman-teman yang masih melakukan aktivitas pemboman untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mengulangi perbuatan, apalagi bulan Ramadan ya. Ketika teman-teman yang masih melakukan aktivitas pemboman ya, melakukan pemboman dengan niat mau cari ikan untuk makan sahur dengan pemboman, maka puasa Anda mungkin sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda berdosa. Kenapa demikian? Karena Anda menghancurkan berbagai biota-biota laut yang Anda tidak butuhkan ya. Nah, ini yang saya sering mau mengatakan kepada teman-teman yang suka melakukan aktivitas pemboman untuk bertobat dan hentikan aktivitas peledakan bom ya di laut, sehingga merugikan saudara kita yang punya lokasi pencarian di sekitar kampung. Saya perhatikan ya, teman-teman ya yang masih melakukan pemboman ini tidak punya perasaan. Kenapa demikian ya? Itu terkadang dia tinggal di sebuah pulau ya, dia punya pencariannya ikan ya, bagus. Namun pemikirannya orang tertentu itu dia ingin kaya dengan secepatnya ya. Secepatnya itu bagaimana hari ini bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, mendapat ikan sebanyak-banyak, sehingga dia melakukan aktivitas yang jalan pintas, yaitu dengan pemboman. Bukankah orang-orang tertentu demikian untuk bukankah dia merugikan saudaranya yang ada sekitar pulau itu? Nah, itu saja ya, dia merusak ekosistem yang di daerahnya, sehingga orang-orang lain itu juga untuk mancing itu sudah dia tidak mendapatkan seperti sebelumnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, watak dan karakter orang pemboman ini adalah setelah dia menghabisi tempat-tempat lokasinya tinggal di kampung ya, terumbu karang sudah rusak, kemudian itu ikan-ikan biota laut juga sudah punah, ikan-ikan sudah rusak, sehingga ikan-ikan tidak hampiri lagi di pulau tersebut. Maka orang-orang suka pemboman ini berpikir lagi, bagaimana kita harus ke pulau tertentu lagi ya. Padahal pulau-pulau yang lain ya, dari luar tempat tinggalnya mungkin cari nafkah dengan cara bagus-bagus, cara baik, dengan cara halal. Namun sampai di sana dia merusak lagi ekosistem terumbu karang di daerah orang. Ini adalah suatu perbuatan yang menurut saya dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Anda tidak mencintai orang-orang yang tinggal daerah-daerah yang lokasinya yang Anda melakukan pemboman di kampung orang cari nafkah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ya, kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian mencintai saudara kalian sama dengan mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, maka mulai hari ini ya, kita hentikan itu melakukan pembiusan, pemboman ya, buang sampah-sampah di laut, sehingga menyebabkan itu biota-biota laut itu ya bisa naik ke permukaan
terumbu karang yang bagus ya. Kalau kita hentikan itu semua, maka insya Allah ikan-ikan seperti ini akan baik lagi ya. Ini pulau ini kita sudah berapa kali itu ketemu orang-orang melakukan pemboman ya. Tolong untuk hentikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Anda tidak berbuat demikian, maka suatu ketika juga ya Anda akan mengalami kerugian ya, mengalami kerugian karena Anda berpikir sesaat untuk mencari nafkah, mencari keuntungan yang hari itu Anda dapatkan, tapi di belakang hari Anda tidak berpikir bahwa mengalami kerugian, ikan-ikan yang akan dicari lagi sudah tidak ada karena pernah melakukan pemboman. Mudah-mudahan kita bisa melakukan untuk pertobatan dan jangan melakukan perbuatan melakukan pemboman pembosan. Dan mudah-mudahan suatu ketika ada dari grup-grup ya spearfishing atau scuba diving melakukan itu pencokan terumbu karang kembali agar pulau ini dia berkembang bagus sehingga masyarakat dari mana saja terutama warga yang berdekatan dengan pulau ini bisa sebagai lahan dapur untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.